Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita masih bisa bertemu lagi dalam belajar hukum-hukum tajwid. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari hukum-hukum tajwid pada surat An-Nas. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ayat 1 ada 5 tempat tajwid. Qul a'udzu itu adalah mad tabi'i karena ada wawu sukun sebelumnya dhammah. Panjangnya 2 harokat. Qul a'udzu birabb. Rob itu ada ro fathah, maka hukum tajwidnya adalah ro tafkhim atau ro yang dibaca tebal. Rabbin. Setelah ba kasroh ada alif lam bertemu dengan huruf samsiah yaitu huruf nun, maka dibacanya tidak nampak huruf alnya. Birabbin, bukan birabbil, tapi langsung masuk ke huruf nun. Birabbin. Nah, yang demikian disebut alif lam samsiah. Setelah alif lam samsiah ada huruf nun tasdid. Nun tasdid hukum bacaannya adalah gunnah atau dengung. Maka dengungnya dibaca sekira panjang 2 sampai 3 harokat. Birabbin nas. Tidak boleh birabbin nas, karena kalau baru ditekan huruf nunnya itu baru hukum nun tasdid, belum gunnah. Birabbin nas. Nas. Yang terakhir adalah ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang dihentikan karena pada akhir ayat. Setiap ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hijaiyah yang diwakafkan, maka hukum bacaannya adalah mad arid lisukun. Maka dibaca panjangnya boleh 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Selanjutnya ayat 2. Malikin nas. Pada ayat 2 ini ada 3 tempat tajwid. Malikin. Setelah kaf kasroh ada lam ta'rif bertemu huruf nun. Ya, nun tersebut adalah termasuk huruf samsiah. Jadi hukum tajwidnya adalah lam samsiah. Lamnya tidak terbaca. Malikin, bukan malikil, tetapi malikin. Kemudian setelah lam samsiah ada nun tasdid, maka dibaca gunnah atau dengung sekira panjangnya 2 sampai 3 harokat. Malikin, ditahan. Kemudian setelah nun tasdid yang dibaca gunnah, maka ada mad tabi'i bertemu huruf sin yang dihentikan, maka hukum tajwidnya disebut mad arid lisukun. Malikin nas. Ingat ya, setiap ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hijaiyah yang diwakafkan, maka hukum bacaannya adalah mad arid lisukun.
Selanjutnya ayat ketiga, ilahin nas. Ayat ketiga ada 4 tempat hukum tajwid. Ila adalah mad tabi'i. Kenapa mad tabi'i? Karena la itu diharokati. Fathah berdiri panjangnya 2 harokat. Jika diuraikan, la tersebut bisa ditulis dengan lam harokat biasa dengan alif. Jadi panjangnya sama, 2 harokat. Kemudian ilahin, setelah hak kasroh ada lam ta'rif bertemu dengan huruf nun. Huruf nun adalah termasuk huruf samsiah, maka hukum tajwidnya adalah lam samsiah. Alif lamnya tidak terbaca jelas, langsung masuk ke huruf nun. Kemudian setelah alif lam, maka ada nun tasdid. Nun tasdid tersebut dibaca gunnah, panjangnya 2 sampai 3 harokat. Setelah nun tasdid ada mad tabi'i bertemu huruf sin yang dihentikan, maka yang demikian disebut mad arid lisukun. Panjangnya boleh 2, 4, atau 6 harokat. Selanjutnya ayat yang keempat, min syarril waswasil khannas. Pada ayat 4 ini ada 7 tempat tajwid. Ada 7 tempat hukum tajwid. Min adalah ikhfa hakiki. Kenapa ikhfa hakiki? Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa, maka dibaca samar. Min Nah, ini adalah ikhfa hakiki, dibaca samar. Ada nun sukun bertemu huruf shin. Kemudian syarril, ril itu ada ro berharokat kasroh, maka hukum bacaannya adalah ro tarqiq. Karena setiap ro berharokat kasroh maka dibaca tipis. Kemudian syarril wa ada alif lam bertemu dengan wawu, maka hukum bacaannya adalah alif lam qamariyah. Karena alif lam bertemu wawu, wawu adalah termasuk huruf qamariyah. Min syarril wa itu adalah mad tabi'i. Mad tabi'i karena ada alif sebelumnya harokat fathah, maka hukum bacaannya adalah mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Min syarril waswasil. Setelah sin kasroh ada alif lam bertemu huruf kha. Huruf kha ini termasuk huruf qamariyah, maka disebut hukum bacaannya adalah alif lam qamariyah. Maka dibacanya alif lamnya jelas. Waswasil, alif lamnya terbaca jelas. Khon ada nun tasdid, maka hukum bacaannya adalah gunnah atau dengung, dibaca sekira 2 sampai 3 harokat. Selanjutnya adalah khannas. Pada kalimat khannas itu ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf sin yang diwaqafkan, maka hukum bacaannya adalah mad arid lisukun. Panjang membacanya boleh 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Selanjutnya ayat 5, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi
Di sini ada ya sukun, sebelumnya harokat kasroh, maka hukum bacaannya adalah mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat. Lanjut. Alladzi yuwaswisu fi. Di sini ada ya sukun, sebelumnya harokat kasroh, maka hukum bacaannya sama, mad tabi'i, yakni panjang 2 harokat. Fi sudu, itu ada wawu sukun, sebelumnya dhammah, maka hukum bacaannya adalah mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Fi suduri, ada ro kasroh, maka hukum bacaannya adalah ro tipis atau ro tafkhim. Lanjut. Fi sudurin, itu ada alif lam bertemu dengan huruf nun, sedang huruf nun adalah huruf syamsiyah, maka hukum bacaannya adalah alif lam syamsiyah. Alif lamnya tidak terbaca. Setelah alif lam syamsiyah ada bacaan gunnah, yakni ada nun tasydid, maka dibaca dengan dengung sekira 2-3 harokat. Berikutnya, fi sudurin nas. Itu ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hijaiyah yang diwaqafkan. Huruf hijaiyahnya huruf sin, maka yang demikian disebut mad arid lis sukun. Panjang bacaannya boleh 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Yang terakhir adalah ayat yang ke-6. Minal jinnati wan nas. Minal ada lam ta'rif bertemu dengan huruf jim. Huruf jim tersebut adalah salah satu huruf qamariyah. Jadi hukum bacaannya adalah alif lam qamariyah. Lanjut. Minal jin, itu ada nun tasdid, maka hukum bacaannya adalah gunnah. Minal jinnati wan, setelah wawu itu ada lam ta'rif yang bertemu dengan huruf nun, maka hukum bacaannya adalah alif lam syamsiyah. Dan setelah alif lam syamsiyah ada nun tasdid, maka hukum bacaannya adalah gunnah. Wan nas, di situ ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hijaiyah yang diwaqafkan, maka hukum bacaannya mad arid lis sukun. Demikian belajar kita kali ini, yakni belajar hukum-hukum tajwid pada surat An-Nas. Semoga faham dan insya Allah kita akan bertemu dalam pelajaran-pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.